Onal. Nah tadi ya pertanyaanku ya, bahwa perjalanan kamu akhirnya sempat nyalon gitu, jadi calon wakil bupati, wakil gubernur bahkan ya gitu ya. Iya betul. Itu kamu cerita bahwa itu sebenarnya juga adalah perjalanan spiritual. Ya, jadi tahun 2024 itu sebetulnya bukan hanya perjalanan politik buat saya, tapi juga perjalanan spiritual. Karena saya tuh merasa bahwa segala sesuatu ada yang nge-guide gitu. Saya nggak pernah ada ambisi, tiba-tiba diangkat di level yang mungkin banyak banget yang pengen di titik itu. Gimana kejadian apa sampai kamu bilang bahwa ini dari Allah nih? Jadi tahun 2023 itu kan persiapan ke 2024 tahun politik gitu kan. Jadi saya ingat waktu itu hari Rabu, lagi nggak ada syuting. Jam 9, jam 10-an lah gitu. Jam 9-an gitu, sholat duha. Terus aku tuh nanya gitu, Allah kan tahun depan tahun politik. Kalau misalnya memang politik adalah jalan saya, kasih tanda dong. Saya pengen punya manfaat buat masyarakat. Memang politik tuh stereotipnya kan, wah jahat, kejam apa. Tapi kan kita bisa menggunakan itu kebaikan sebetulnya kan. Jam 9 sholat duha, tiba-tiba sekitar jam 12-an ada telepon. Yang membawa saya langsung ke titik. Langsung tuh ujuk-ujuk. Cuman 3 jam, aku bilang langsung, ya Allah, kan saya nggak soleh-soleh amat ya, kenapa cepat jawabannya gitu loh. Jadi mungkin ini jawabannya. Sampai akhirnya saya mulai mengikuti arusnya, pergerakannya, belajar. Dan ternyata memang 2024 adalah tahun belajar. Tahun belajar? Bukan tahun kemenangan saya. Oke, apa hikmahnya? Apa yang kau pelajari dari perjalananmu itu? Bahwa perjuangan itu berat, bahwa memang saya belum siap. Tapi saya beruntung dikasih kursus langsung private sama Allah. Nih, kamu akan dihadapkan dengan ini, fitnah, adu domba, wah dengan segala dinamika politik. Kalau dulu hanya dengar dari orang lain, sekarang oh ya, politik seperti ini. Jadi kalau kamu misalnya mau bikin materi stand up, kamu kaya ya, punya materi banyak. Aduh jangan, jangan. Oke, nah ini pertanyaan selanjutnya. Apakah ketika kamu terjun ke dunia politik itu yang menyebabkan kamu akhirnya keluar dari the prediksi ya? Karena kalau kita lihat prediksi kemarin kan sering ngumumin apa, touring apa segala macam. Biasanya kan dia sebutin nama-nama. Bahkan di sini aja udah nggak ada nih muka kamu. Iya, kemana ya? Kamu adalah founder. Bisa-bisanya. Kesibukan akademik membuat saya lagi nggak ada waktu. Kamu keluar atau dikeluarin? Saya mengundurkan diri. Mengundurkan diri. Saya mengundurkan diri karena memang untuk apa namanya? Untuk membagi waktu kuliah S3 itu luar biasa. Ngurus bisnis juga, masih ada syuting juga di 2 stasiun TV. Jadi aduh lagi susah. Bukannya itu refreshing, healing kalau naik motor tuh? Refreshing, oh iya, tapi ya sendiri pun bisa gitu sebetulnya kan. Kangen nggak? Kangen. I miss all this lucu orang-orang ini. Lucu banget sebetulnya. Kalau tiba-tiba diajak, tiba-tiba kamu lagi bisa, berangkat nggak? Kalau lagi bisa mungkin berangkat ya? Mungkin berangkat. Jadi bukan karena ada masalah apa? No, karena ada beberapa kegiatan saya nggak bisa ikut. Aduh nggak bisa lagi. Ya daripada mengganggu ritme, saya mundur aja deh gitu. Oke, baiklah. Sekarang nanti kita ngobrol lagi sama Onal ya. Kita langsung menuju ke bintang tamu kita selanjutnya. Kalau ini juga di perjalanannya menarik ya. Dari dulu dia pengen banget terinspirasi dari Lesti, ingin menjadi penyanyi. Hidupnya dulu di daerah ya, orang tuanya bekerja dengan susah payah, rumahnya masih dari kayu. Akhirnya dia mengikuti kompetisi. Kompetisi pertama belum sempat berhasil. Kompetisi selanjutnya dia juara 1 dan bahkan sekarang dia bisa beli rumah 3 lantai di Jakarta. Kita lihat dulu profil Sri Devi berikut ini. Lesti Kejora untuk mengikuti ajang yang sama hingga menang dan mendapat hadiah uang tunai sebesar 300 juta mobil oleh King Nazar, membeli rumah di Jakarta dan barang-barang mewah dari hasil kerja kerasnya. Sri Devi yang berpacaran dengan polisi sejak 2023 ini 2 calon ibu Bayangkari. Baik, kita sudah bersama dengan Sri Devi, apa kabar? Aduh, ini yang paling banyak di request sama netizen-netizen ya di sosial media. Iya. Akhirnya kita hadirkan. Tapi untungnya kesini ya, akhirnya terima kasih ada waktu kesini. Iya, nah, sebelum kita ngobrol, kita lihat dulu ini adalah kompilasi penampilan kamu di beberapa kompetisi dangdut. Berikut ini. Poni kematian ya kan. Poninya lucu banget. Iya, masih 3 tahun yang lalu ya. Iya, itu 3 tahun. Dan itu kan akhirnya kamu dikasih kado apa sama Nazar? Akhirnya sih aku dikasih kado, waktu itu King Nazar sempat beliin aku heels yang branded ya, mahal banget ya. Terus dibeliin sepatu branded juga sama King Nazar gitu kan. Oke. Ini kalau kita lihat setelah kamu sukses gitu ya, banyak tawaran-tawaran syuting dan lain sebagainya. Kamu juga sering membagikan pengalaman ketika kamu beli barang-barang, barang-barang yang harganya juga seru ya, nih kayak gini. Apakah ini karena ya
akhirnya gara-gara dikasih kado sama King Nasar. Jadi kamu jadi tahu beberapa brand ini dan pengen beli juga. Selain berikut ini kita bacain kemana-mana. Tetap di Rumah No Secret.